Halo, assalamualaikum sahabat tani semuanya. Hari ini saya mengontrol padi yang sudah berumur sekitar lebih kurang 60 HST. Artinya sudah mulai keluar malai, walaupun belum serentak. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan menjelang keluar malai sampai dengan padi kita itu panen. Jadi ada beberapa hama yang memang ataupun beberapa penyakit yang harus kita antisipasi sedini mungkin. Jadi yang pertama itu harus kita antisipasi pada usia lebih kurang 45 sampai dengan 50 HST. Jadi penyakitnya itu ataupun hamanya itu yaitu ulat gulung yang disebabkan oleh kupu-kupu putih. Ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini karena sudah kami lakukan penyepraian, jadi dia sudah mulai mengering. Namun ada juga yang lain seperti ini. Nah, ini dia lengket seperti ini. Nah, biasanya di sini itu ada ulat. Jadi ini ulat itu akan turun ke pangkal rumpun, sehingga dia akan menggerogoti malai itu sendiri dan malai padi itu akan putus. Nah, jadi itu harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, hama yang kedua itu adalah bisa dibilang kategorinya itu penyakit, yaitu hawar daun. Hawar daun itu ini alhamdulillah belum terjadi. Hawar daun itu adalah daun yang mulai kering. Dia dimakan oleh bakteri sehingga dia menjadi kering. Nah, jadi untuk lupa tadi ya, pestisida yang kita gunakan untuk penyakit seperti ini itu bisa menggunakan pestisida, kalau bisa langsung dibeli yang dipakai yang agak lumayan bagus ya, seperti Minekto, Bell dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk hawar daun ini contohnya ini karena tidak ada, belum terkena, dia hawar daun itu menyebabkan daunnya ini menjadi layu. Nah, jadi ketika daunnya layu, nanti proses fotosintesisnya itu tidak bagus sehingga bisa menyebabkan bulir padinya itu tidak terisi maksimal. Jadi kalau misalnya hawar daun itu bisa diantisipasi dengan menggunakan Zephyr, Nordok, Puanmur dan lain sebagainya. Nah, kemudian hama selanjutnya itu adalah wereng. Nah, wereng itu dia biasa bersembunyi di rumpun, di pangkal rumpun daripada padi. Nah, jadi wereng itu pun sangat berbahaya. Jadi wereng itu menyerang tidak mengenal berapa usia padi. Kadang-kadang ketika mau panen, jika kita tidak mengontrol, maka dalam hitungan 2-3 hari itu akan gagal panennya. Itu sangat disayangkan. Jadi untuk mengantisipasi wereng itu lebih-lebih kepada teman-teman petani padi yang rumpun padinya ataupun anakan padinya itu banyak, seperti MR, jenis MR, CL dan lain sebagainya. Itu bisa kemungkinan itu akan terkena daripada wereng. Maka cara mengantisipasinya itu dengan boleh menggunakan Bicap. Jadi itu lumayan ampuh, Bicap, ataupun ada satu lagi itu dari produk Bayer, Sigenta, seperti Plenum. Nah, itu juga boleh. Nah, untuk satu penyakit lagi yang harus diantisipasi
ketika sudah pengisian bulirnya itu adalah oncom padi ataupun juga disebut dengan ustilago. Nah, ustilago itu biasanya terjadi pada padi yang sudah terisi bulir. Ini belum terisi bulir, jadi belum ada penampakan. Nah, itu ustilago dia berbentuk, mungkin para sahabat tani semua sudah tahu, dia kuning, dan dia apa namanya itu, semacam tepung, akan tetapi bulir padinya ini pecah. Nah, jadi ini tidak bisa digiling lagi menjadi beras. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, sedangkan kresek tadi, pestisida yang digunakan untuk oncom padi ini ataupun untuk ustilago itu, orang kami di sini, sahabat-sahabat tani semua di sini biasa menggunakan Nativo. Itu pun lumayan bagus. Itu bisalah dibilang cocok. Nah, jadi bagi sahabat tani semuanya, itu harus diperhatikan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih-lebih kalau musim hujan, itu ada beberapa pengalaman kami di sini itu sangat rawan dengan kresek. Karena kresek itu katanya ada disebabkan oleh air yang tergenang, kemudian juga disebabkan dengan pupuk urea yang berlebihan. Entah mana yang benar, wallahu alam. Tetapi banyak terjadi kresek itu gara-gara dua hal tersebut. Entah benar entah salah, wallahu alam. Nah, jadi bagi sahabat tani semuanya ya, diperhatikan penyakit-penyakit tadi, yaitu seperti cekek leher ataupun ulat gading yang membuat malainya ini layu, kemudian hawar daun ataupun kresek, kemudian wereng, dan yang terakhir itu adalah ustilago ataupun oncom padi. Jadi belilah pestisida yang sesuai dengan penyakit yang menyerang padi. Mungkin itu saja yang bisa kami sharing hari ini sesuai dengan pengalaman kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di support channel Petani Campuran dengan melakukan like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.